yang sekarang ini cuma datang sekali seolah-olah paling bekerja di Aceh. Padahal negara udah hadir dari awal. Aneh pula anggota dewan ini. Kok kamu malah merasa tersaingi sih? Heran saya, iya, itu kan uang masyarakat. Kenapa masyarakat percaya nitip ke ini masyarakat? Ya karena itulah supaya tersampaikan. Kalau dititipin kamu orang nanti kamu orang beli Rubicon. Nah, iya. masalahnya kamu orang juga kan udah kewajiban kamu orang untuk membantu masyarakat. Iya, karena ada uang pajak. Nah, iya. Iya makanya heran bener saingan sama saya. Yuk kamu, tolol. No, lu lihat no, ada anggota TPR nyinyir no. Dia bilang tuh sumbangan cuma 10 M viral, negara udah bantu triliunan. Tai. Dewan tolol, harusnya lu mengapresiasi ada masyarakat yang inisiatif membantu. Bukan malah lo nyinyirin, monyet. Lagi pula negara membantu itu kewajiban. Rakyat udah donasi ke negara lewat pajak. Jadi lu jangan asbun pakai bilang cuma nyumbang 10 M si paling Aceh. Ya tai monyet. Ngomong lah me pantat. Mikir, orang mah mikir. Pantes kagak pejabat publik ngomong kayak gitu. Negara nyumbang itu duit siapa? Duit rakyat juga. Jadi sebelum lo berkomentar, ngaca dulu. Bacot. Jadi begini Bapak Dewan yang terhormat, Anda mengatakan negara sudah menyumbang triliunan untuk bencana Aceh. Datanya dari mana? Padahal ya pemerintah mengaku cuma punya dana 500 miliar untuk kesiapsiagaan bencana. Tapi klaim triliunan rupiah itu datanya dari mana? Tolong disebutkan. Lagian dana 500 miliar itu pun dari pajak rakyat, termasuk fasilitas yang Anda gunakan saat ini, itu semuanya dari pajak rakyat. Jadi mengapa Anda nyinyirin rakyat yang membantu sesama rakyat? Harusnya ya Anda itu mengapresiasi rakyat yang peduli terhadap bencana Sumatera. Lah ini kok malah dinyinyirin? Kan tolol. Lagian ya bantuan dari negara itu kan sudah kewajiban. Tapi kalau rakyat yang membantu dengan menggalang donasi, itu karena murni kemanusiaan, murni karena peduli dan berempati. Lagian kenapa Anda itu tidak mengkritik menteri yang datang ke sana cuma pencitraan mikul beras? Oh ya, karena satu koalisi ya. Ya sudah, kalau gitu oke gas saja. Bapak anggota, kepercayaan publik ke peran pemerintah dalam penanganan bencana kali ini sedikit menurun, bukan karena ada influencer lain atau relawan lain yang mampu mendokumentasikan lebih baik, bukan Bapak. Karena emang ada anomali-anomali di pemerintahan. Kita semua tahu bantuan sampai ke tempat jauh ya pakai pesawat. Siapa yang punya? Ya armada TNI. Sampai ke tempat-tempat spesifik bantuan siapa yang ngerti? Ke pos ketiga polisi, Basarnas, BNPB dan lain. Mereka ngerti. Kita tahu mereka kerja. Karena nggak kerja mas. Coba ya kemarin nggak ada gimmick aneh-aneh dari orang punya pengaruh yang bakal dampaknya lebih besar gitu. Nggak ada adegan menjilat-menjilat. Apa masyarakat akan sebete ini? Menurut saya sih enggak Pak ya. Atau oke deh, misalnya saya emang suka angkat karung, saya suka bagi-bagi langsung, fine. Tapi ada tugas lain yang bisa dilakukan yang lebih besar dampaknya, kayak oke, saya akan buka list perizinan selama saya menjabat untuk contoh bla 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 agar penanganan bla 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 bla. Hup, baru bawa karung, nggak ada yang marah. Oke, saya dari DPR, saya akan mengajak teman-teman untuk mengevaluasi ini perusahaan saya bagaimana. Apakah dia sudah benar, apakah bla 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 bla. Hop, baru pakai rompi. Nggak ada yang sebel, nggak ada. Ya. Ini jadi bukan soal ini harus diamplifikasikan lebih jauh, harus disebarin lebih luas ya, jangan. Itu mah nanti solusinya pakai buzzer lagi. Tapi soal inti pesannya Pak. Intinya, ini kalau pemerintah misalnya bikin set preskon bahwa ini bencana yang luar biasa disebabkan gak hanya pure oleh nature, tapi ada manusianya juga perannya di sini. Kita akan evaluasi siapa yang bertanggung jawab, apa yang harus dikoreksi dan bagaimana biar tidak terulang, bla 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 bla. Direkam pakai Nokia Express Music, viral itu Pak, ya viral udah itu, ya. Jadi jangan bete sama relawan lain yang lebih viral, jangan. Gila, mental monopoli banget, jangan, malu sama BUMN. Akhirnya Endipta Wijaya, salah satu anggota DPR RI yang kemarin
mendiskreditkan donasi 10 miliar Ferry Irwandi. Kena mental guys. Akun Instagramnya nggak bisa kita kunjungi. Begitu pula istrinya. Jadi akses ke media sosial itu mereka tutup, mereka kunci. Sengaja biar rakyat Indonesia nggak bisa silaturahmi. Gimana Pak Endi? Tahu sendiri kan akibatnya? Akhirnya apa? Anda kena mental, Anda depresi, Anda down. Itulah akibat ketika Anda sebagai wakil rakyat, tetapi malah menyakiti rakyat Indonesia. Anda harus sadar bukan hanya Ferry Irwandi seorang yang kamu serang, tetapi semua rakyat Indonesia yang kamu serang. Karena dari donasi yang dikumpulkan oleh Ferry Irwandi itu adalah hasil gotong royong kerjasama seluruh rakyat Indonesia. Jadi jangan kamu anggap kecil donasi dari Ferry Irwandi. Bukan soal angkanya, tetapi bagaimana kekompakan, bagaimana bersatunya rakyat untuk bantu warga. Itu nilai kemanusiaannya. Tetapi Anda malah meremehkan, sama saja Anda meremehkan seluruh rakyat Indonesia. Makanya hari ini kamu rasakan akibatnya. Dan asal kalian tahu guys ya, Endi Wijaya ini ternyata sudah menghubungi Ferry Irwandi. Dan hal itu dikonfirmasi lewat Instagram Bang Ferry. Jadi Bang Ferry mengatakan bahwa dia udah ditelepon sama anggota DPR ini. Padahal dia nggak ngapa-ngapain ya. Ferry Irwandi nggak pernah merespon, nggak pernah mau sentil balik. Tetapi Endi Wijayanya aja yang tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, nelpon sendiri Ferry Irwandi dan menyampaikan permintaan maaf. Ya mungkin dia menyadari akan kebodohan dan kekeliruannya. Ada DPR tersinggung dengan donasi 10 miliar yang dikumpulkan Ferry Irwandi dan timnya buat korban banjir di Sumatera. Ternyata ada yang keganggu teman-teman. Bukan warga, bukan relawan, tapi anggota DPR. Dia bilang yang donasi itu sok paling-paling loh dibilangnya. Jadi anggota DPR ini bernama Endi Wijaya. Dia merasa yang donasi 10 miliar viral, yang negara bantu triliunan kok nggak viral ya? Tapi sebentar, kenapa fokusnya ke viral-viralan? Kenapa malah dia tersinggung kalau netizen ngasih apresiasi ke relawan? Coba kita pikir sama-sama ya. Relawan dan konten kreator itu bantuannya bukan uang doang, tapi dengan kecepatan, transparansi, dan kehadiran langsung di lokasi bencana. Sementara warga di sana sudah berkali-kali cerita, banyak tempat belum dapat bantuan, yang datang duluan malah relawan, logistik sering telat. Jadi wajar dong kalau publik bangga dengan hal yang nyata di depan mata mereka. 10 miliar bisa viral bukan karena besar, tapi karena langsung terasa dampaknya. Sementara ada klaim triliunan dari negara, rakyat juga bingung. Mereka lihat bahan pokok sampai apa enggak, lokasi terisolasi ditembus apa enggak. Mungkin sekarang udah mulai ditembus, tapi butuh waktu berapa lama untuk uang triliunan itu menembus lokasi terisolasi? Triliunan. Jadi yang harus dipertanyakan bukan kenapa bantuan negara nggak viral, tapi kenapa bantuan negara nggak begitu terlihat. Karena kalau masyarakat nggak merasakan kehadiran negara, ya jangan salahkan mereka, saat yang viral justru relawan. Pada akhirnya di tengah bencana, yang korban butuhkan bukan debat angka, bukan sindir-sindiran, dan bukan drama cemburu sosial media. Yang mereka butuhkan bantuan sampai cepat dan tepat. Dan siapapun yang bisa ngasih itu, relawan, masyarakat, pemerintah, ya harus kita apresiasi. Guys, rasain nih ada anggota DPR, siapa tuh namanya dari Komisi 1, Endi Wijaya itu, yang mengatakan bahwa itu sumbangan dari Ferry Irwandi. Seolah-olah dikatakan bahwa yang paling Aceh banget baru 10 miliar aja, sedangkan negara triliunan. Anggota DPR otaknya pada koslet. Seharusnya kamu itu menyumbang kepada rakyat. Betul. Bukannya nyinyirin rakyat. Rakyat dengan ikhlas membantu. Situ bantu nggak? Nah itulah kalau orang yang berhati busuk seperti itu, udah tidak ada kemampuan, malah menyinyirkan orang yang membantu. Bapak anggota Dewan DPR yang terhormat, ya kan? Ini kami ini Pak, ya. Ini rakyat Bapak juga nih, ya. Jangan Bapak ngomong seperti itu, sok paling-paling. Harusnya Bapak berterima kasih sama Bang Ferry Irwandi itu, ya. Dia jauh-jauh loh Pak dari Jawa, hanya mengumpulkan donasi untuk rakyat Aceh. Tahu Bapak? Sumatera. Bapak sadar nggak? Gaji Bapak tuh kami yang dari uang kami, tahu? Kami yang bayar. DPR. Apa DPR? Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat, bukan Dewan Pemerasan Rakyat. Jauh kali, tahu? Ya. Bapak salah ngomong seperti itu. Harusnya berterima kasih. Ya, udah baik-baik abang itu ke sana. Ya, mengantarkan donasi 10, bukan gampang loh itu Pak. Dengan berapa hari aja biasa sanggup dia mengumpulkan segitu banyaknya sumbangan dari kami Pak, dari kami rakyat Indonesia. Aku juga korban nih Pak, tahu Bapak, korban.
Korban banjir, mobilku kena banjir, anakku tempat tinggalnya sampai tenggelam. Pak, apa aja. Jangan Bapak sendiri gitu. Ada rasa empati dalam diri Bapak, tahu? Ya. Harusnya Bapak bikin lagi video klarifikasi, harus minta maaf kepada kami rakyat Indonesia. Betul? Betul. Jauh. Gini aja lah Pak, gini aja lah. Bagus kita apa aja, bertaruh aja. Uang siapa yang paling banyak? Uang wakil rakyat atau uang rakyat? Kumpulkan uang kalian semua, wakil rakyat, ya kan? Kami kumpulkan uang rakyat. Gimana? Yang kalah di resapel. Kami boleh ganti wakil rakyat kami, suka-suka hati kami lah, siapa aja nanti isinya itu. Gimana, Will? Ya? Kalau main samping pun jadi, main samping, ayo. Main samping. Nah, samping pun kita dua sur. Gimana? Aku megang dari Bang Peri nih. Berani? Bacul. Takut di resapel, takut. Beranilah. Andy Pat Wijaya yang tidak terhormat, anggota DPR dari fraksi Gerindra. Anda itu adalah contoh dari cacat logika yang sangat sempurna. Kok bisa takut disaingin sama warga sendiri? Kok bisa banding-bandingin? Kok bisa minta tolong sama Komdiki biar ngeviralin berita tentang pemerintahan? Karena kalah saing, kalah viral sama warga. Warga ini pada saling urun, gotong royong, berdonasi. Salah satunya lewat Ferry Irwandi yang sampai ngumpulin 10M lebih. Dan Anda merasa tidak sedihargai itu gitu kan. Anda merasa kayak kalah gitu kan. Karena banding-bandingin sama negara udah ngasih triliunan. Mana buktinya? Mohon maaf, nggak kelihatan tuh apa triliun itu. Kalau bener udah triliun yang keluar, pasti nggak banyak orang yang meninggal karena kelaparan. Pasti udah banyak yang tertolong. Ini udah 2 minggu. Lagian, triliunan yang Anda bilang itu duit pajak. Jangan seolah-olah kayak itu duit dari kalian, para DPR, penyelenggara negara. Kalian itu cuma dititipin duit pajak buat diatur. Jangan seolah-olah kayak itu tuh duit kalian. Lagian kayak ngerasa tersaingi, ngerasa iri, salah viral. Itu mau kerja atau mau nyari masa sih? Kan udah kepilih, kerja yang benar. Namanya warga ya membantu. Tapi kalau kalian tuh kerja, bukan membantu. Sehingga nggak kalah viral dibandingkan dengan teman-teman yang sekarang ini sok paling-paling di Aceh, di Sumatera, dan lain-lain itu, Bu. Ada beberapa poin yang menurut gue sangat penting dan kita bisa bahas bareng-bareng. Teman-teman juga bisa komen ya, siapa tahu gue salah atau ada masukan juga, itu sangat membantu. Yang pertama, gue bukan bazarnya Bang Ferry ya. Gue nggak dibayar sama sekali, 1 rupiah pun nggak dibayar. Yang kedua adalah, dari observasi yang gue lihat ya, walaupun juga donasi ya, maksudnya kayak itu duit dari seluruh rakyat Indonesia disampaikan untuk ke rakyat Aceh. Itu bukan untuk mencari viral, tapi secepat-cepatnya membantu orang-orang di sana. Nggak mungkin dong kita nunggu sebulan dulu nih, donasi sebulan dulu, baru setelah itu dikasih ke sana, kan ya orang udah meninggal semua di sana. Selanjutnya adalah semua video atau foto-foto yang dibuat Bang Ferry itu, menurut gue ya, observasi gue itu adalah bentuk pertanggungjawaban bahwa semua uangnya 10 miliar itu tersampaikan ke masyarakat Aceh dan sekitarnya yang terdampak. Itu adalah bentuk pertanggungjawaban bahwa nyampe ini, nggak disalahgunakan, nggak ada pungli-pungli, nggak ada penyalahgunaan oknum. Itu dipastikan benar-benar nyampe ke sana, ke orang-orang yang benar-benar butuh, bahkan sampai ke pedalaman juga. Dan gue lihat beberapa videonya Bang Ferry ya, dia juga minta bantuan ke semua orang gitu loh, ke instansi-instansi terkait. Justru menurut gue Bang Ferry ini malah ngasih contoh nih, ngasih teladan. Ini kalau misalnya ada sebuah tanggung jawab, kan 10 miliar itu tanggung jawab ya, itu bukan uang yang sangat sedikit, itu banyak. Dengan 10 miliar aja, dia tuh ngasih tahu bahwa kita tuh harus ngawasin bareng-bareng nih. Dengan cara ya di video, di fotoin dan segala macam, kita awasin bareng-bareng.
duitnya ini sampai tersampaikan di sana gitu loh, nggak ada yang kekurangan satu apapun. Itu baru 110 miliar, kan juga ada beberapa poinnya. Bapaknya bilang 10 miliar cuma, 10 miliar cuma, bayangkan 10 miliar itu aja kan katanya kecil nih, kan cuma berarti kan kecil kan, katanya negara udah triliunan gitu. Maksud gue adalah ketika seseorang itu udah bisa mengelola duit 10 miliar, duit kecil nih katanya, duit yang besar itu akan bisa, gue yakin bisa. Duit 10 miliar ini aja bisa dikelola dengan baik, diawasi dengan baik bareng-bareng, gimana dengan APBN yang triliunan? Kan semua dimulai dari hal kecil kan. Masa tiba-tiba langsung hal yang besar, langsung ribuan triliun gitu kan, enggak. Tapi dari hal yang kecil nih, ini ngasih tahu nih, ngasih contoh bareng-bareng nih bahwa oh 10 miliar itu tuh kalau misalnya diawasi bareng-bareng bisa loh tersampaikan gitu. Gimana dengan yang triliunan? Nah masalahnya ini yang katanya udah triliunan nih, mana bentuknya gitu loh. Terus diawasinya gimana, bentuk pengawasannya gimana, kita aja nggak tahu gitu. Jadi apakah PR-nya yang kurang, public relation-nya yang kurang, apakah komunikasinya yang kurang, apakah kurang dibuatin konten dan segala macam, kan kita nggak tahu gitu loh. Kita sebagai pembayar pajak ini kan juga harus tahu gitu, uang ini tuh dibawa kemana, dibuat apa, bentuk pertanggungjawabannya seperti apa gitu Pak, mohon maaf. Poin selanjutnya adalah gua sangat berterima kasih ke semua instansi juga ya, yang terkait juga, yang udah membantu, bahkan katanya udah ratusan posko. Itu bagus, tapi kurang gitu loh. Coba deh orang-orang Aceh yang asli Aceh di sana deh komen, kurang nggak? Kalau emang kurang ya berarti kan ditambah gitu loh. Masa cuma ratusan, kalau bisa bahkan ribuan sampai puluhan ribu, sampai orang-orang di sana itu cukup. Karena menurut kalian, ini orang-orang Aceh ya, Aceh Sumatera Utara kan harus komen apakah kurang atau enggak. Kok bisa-bisanya ya Endi Patwijaya, anggota Komisi 1 dari fraksi Gerindra, ngomong begini, relawan donasi 10 miliar viral, pemerintah kasih triliunan dibilang nggak kerja. Kalimat dia tuh jelas bukan kritikan, tapi lebih tepatnya sirik. Dan gue tahu dia tuh lagi nyindir sosok Ferry Irwandi, rakyat biasa, bukan pejabat, nggak punya kursi kekuasaan, nggak pakai anggaran negara, tapi berhasil ngumpulin 10 miliar dalam hitungan hari. Dan rakyat tepuk tangan. Ferry Irwandi viral itu wajar bos, karena dia turun langsung, jelas, transparan, dan hasilnya kelihatan. Sementara lu ngapain, modal bacot aja dengan statement tolol kan. Dan selain itu lu pun membandingin kerja relawan sama pemerintah. Wah ini menurut gua tolol banget. Rakyat ngebantu itu jelas bonus bos, yang wajib bergerak emang pemerintah. Harusnya lu tuh bilang makasih bro, sudah nutupin lubang yang pemerintah belum bisa jangkau. Dan yang paling bikin gua tepok jidat nih, lu tuh sewot karena rakyat lebih percaya sama sosok Ferry Irwandi. Lah itu wajar banget dong. Terus rakyat harus percaya sama siapa lagi? Sama lu yang cuma modal bacot, atau sama pemerintah yang datanya banyak bohong, janji banyak meleset, kebijakan banyak yang ngerugiin rakyat. Jadi kalau lu sirik sama Ferry Irwandi karena viral, lebih dipercaya dan diapresiasi rakyat, ya gampang banget tuh caranya. Lakukan seperti apa yang Ferry lakukan. Biar lu ngerasain gimana beratnya nolong bukan pakai anggaran negara, tapi pakai empati pribadi. Paham lu sampai sini tolol? Dan di tengah bencana begini harusnya lu tahu yang dibutuhkan oleh mereka saudara-saudara kita di Sumatera itu bukan pejabat yang nyinyir, tapi yang bisa nenangin. Bukan kayak lu yang berharap dapat tepuk tangan rakyat. Contoh Mbak Puan Maharani, statementnya, DPR minta Komdigi viralkan bantuan pemerintah ke Sumatera dan Aceh, jangan kalah sama yang sok paling-paling cina. Meskipun gak sebut nama, tapi kayaknya si paling-paling ini ditujukan buat konten kreator yang namanya Ferry Irwandi yang berhasil mengumpulkan donasi sebanyak 10M. Sedangkan negara udah keluarin triliunan, tapi kok adem-adem aja ya, nggak ada yang viralin gitu maksudnya. Menurut gue pribadi make sense ya permintaan si DPR ini untuk minta Komdigi memviralkan bantuan dari pemerintah. Karena ya biar nggak jadi fitnah gitu kan. Jangan sampai masyarakat itu berpikir pemerintah tuh nggak ada pergerakannya, yang bergerak malah masyarakatnya. Padahal setahu gua dari hari pertama bencana pemerintah tuh udah nurunin bantuan loh. Cuman masalahnya nggak dikontenin aja. Karena pemerintah tuh bukan konten kreator gitu kan, jadi beda. Ferry Irwandi jelas konten kreator, jadi apapun yang dia lakuin mau dikontenin ya itu sah-sah aja karena emang kan itu kerjaannya.
Apalagi donasi yang disalurin sama si Ferry ini bukan uang pribadi, tapi uang donasi, uang para donatur. Otomatis harus ada dokumentasi. Jadi menurut gua, mau itu pemerintah, mau itu Ferry Irwandi, sama kok. Tujuannya itu membantu saudara-saudara kita yang lagi kena bencana. Mereka tuh baik semua, yang repot netizennya. Ngompor-ngomporin, banding-bandingin. Padahal namanya orang lagi kesusahan, lagi kena bencana, lagi kelaparan, lagi kehausan, mereka tuh nggak akan pernah nanya yang bantu mereka itu siapa, pekerjaannya apa, agamanya apa, nggak akan. DPR dan lain-lain itu, Bu. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Pasti ada anggota Dewan Wakil Rakyat yang mengeluarkan statement justru memperkeruh suasana, bikin gaduh, dan bikin masyarakat menjadi geram. Membanggakan pemerintah yang memberikan bantuan ke suatu daerah. Itu kan memang kewajiban, itu harus, itu keniscayaan, itu mandat konstitusi yang nggak bisa lagi dinegosiasi. Kenapa harus di-compare sama masyarakat yang terjun langsung untuk membantu masyarakat? Di undang-undang juga ada. Kalau kita tarik lagi dananya dari mana, itu bantuan juga dari APBN atau APBD. Yang mana malah bikin foto estetik. Terus Bapak juga pengen viral. Bapak udah viral dengan mengeluarkan statement itu. Fungsi manusia sedang kita jalanin. Fungsi manusia harus bisa tolong menolong. Selagi kita menjalankan proses kemanusiaan, jangan pernah direndahkan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Orang yang sudah membantu, mau bersusah payah, mau berjerih payah, meluangkan waktu, tenaga, energinya untuk membantu saudara-saudara kita di Aceh dan juga di Sumatera, malah dinyinyirin, malah dihujat, dijatuhkan, bukannya memberikan apresiasi dan terima kasih. Nah, kalau yang membantu saja dihujat seperti itu, bagaimana yang tidak membantu? Yang tidak membantu ini juga banyak, bos, ya. Termasuk saya lihat Pak Luhut juga adem ayem aja, Hotman Paris ya adem ayem aja ya, meskipun di Sumatera itu kan asal daerah dia. Tapi bantuannya juga mohon maaf ya, untuk sekelas Hotman Paris harusnya miliaran dong ya. Masa kalah sama yang lain-lain bisa ratusan juta, dia hanya beras 50 ton. Lalu kemudian Marwar Sirait yang hanya lebih fokus ke Palestina daripada saudara-saudari di sana. Kemarin di Palestina aja dia bisa memberikan donasi pribadi ya, bukan negara. Uang pribadinya dia itu dia sumbangkan 11 miliar untuk Palestina. Nah, untuk si Bolga saja dia cuma kasih 500 juta ya. Nah, harusnya orang-orang seperti ini yang mungkin dikritisi oleh para anggota DPR, orang-orang yang nggak membantu, orang-orang yang bodoh amat, orang-orang yang nir empati, itu yang harusnya dia kritik, dia sampaikan di situ. Bukan orang-orang yang sudah membantu, berjuang, bersusah payah, kok malah dinyinyirin. Itu kalau bukan tolol apa namanya, ya? Ya wajar dong ketika akhirnya netizen mengeluarkan kata-kata yang kasar dan keras kepada anggota DPRI karena hatinya busuk. Halo guys, kembali kita menengok rapat anggota dewan kita. Kali ini yang berhubungan dengan bencana Sumatera. Kita simak videonya. Ada orang yang cuma datang sekali seolah-olah paling bekerja di Aceh, padahal negara udah. Dewan dari Gerindra, nama lengkapnya Meriza Endi Patwijaya, lulusan ITB, teknik metalurgi, lalu S2 di Swiss German University di luar negeri. Nah, sebelum jadi caleg, Endi Pat ini bekerja sebagai manajer di perusahaan PT Nusantara Energi, which is ini adalah perusahaan milik Pak Prabowo yang dijalankan oleh anaknya Didit. Nah, perusahaan ini berfokus atau berbidang usaha di batubara dan perkebunan kelapa sawit. Nah, perusahaan ini punya konsesi di Berau, Kalimantan Timur. Nah, mungkin dengan sedikit latar belakang ini kita jadi nggak heran ya kenapa kok Endi Pat ini begitu sewot dengan Ferry Irwandi gitu. Saya tadinya bingung kenapa ya kok gini amat gitu ya, sinis gitu ya. Ada beberapa hal sih yang menarik ya. Yang pertama adalah soal donasi atau uang yang dikumpulkan oleh Ferry ya, sebanyak 10 miliar. Sebagai rakyat biasa ya, orang awam
tanpa kewenangan apapun bisa mengumpulkan donasi 10 miliar itu luar biasa. Maka ketika dia bilang baru 10 miliar aja udah berasa paling Aceh, sementara negara sudah triliunan uang ke sana. Yang pertama, 10 miliar itu lahir dari kantong pribadi ke pribadi warga yang saat ini kondisinya sedang susah juga mengingat ekonomi negara kita. Jadi luar biasa Ferry bisa ngumpulin sampai 10 miliar. Nah sementara yang dibilang triliunan itu uang negara yang adalah uang rakyat, uang pajak rakyat. Jadi yang dibanggakan adalah ya uang rakyat juga. Pun gaji Anda sebagai anggota dewan diambil dari uang rakyat juga. Jadi kenapa begitu sinis dengan Ferry? Kenapa kok butuh banget validasi, harus viral juga gitu? Sampai meminta Komdigi untuk memviralkan. Saya justru malah penasaran nih kalau kata Pak Endi Pat ini Kemenhub sudah melakukan banyak hal, sudah melakukan penanaman besar-besaran. Ini di mana ya penanaman besar-besarannya di mana? Kalau ada videonya mungkin bisa di-share, ada yang tahu mungkin ada linknya. Di daerah mana dan seberapa besarnya? Karena kan kalau kita lihat sangat mudah untuk melihat apa yang terjadi ya. Zaman sudah begitu tinggi teknologi, lihat dari satelit, ada video, foto satelit, banyak yang live juga. Bingung aja kalau masih denial seperti ini. Nah jadi kalau menurut saya begini, harusnya pemerintah berterima kasih dengan orang-orang seperti Ferry ini ya. Rakyat biasa yang punya empati luar biasa. Rakyat menolong rakyat itu luar biasa. Negara menolong rakyat itu sudah kewajibannya. Jadi harusnya Pak Endi Pat ini berterima kasih kepada Ferry, meminta maaf bahwa kalau mungkin negara belum maksimal dan berusaha untuk lebih maksimal, ini akan jauh lebih simpatik daripada sinis begini dan merasa seolah-olah perbuatan Ferry ini salah. Kan aneh ya. Ya kalau memang misalnya masyarakat pemerintah sudah membangun ratusan posko di sana, ya bagus, dan itu memang sudah kewajibannya. Ferry mengunjungi satu posko itu sudah luar biasa. Ferry rakyat biasa bisa membawa uang 10 miliar ke sana itu luar biasa. Dan harusnya ini didukung, disupport sehingga bisa menular ke orang lain dan bisa menghasilkan Ferry yang lain. Gitu. Ini kan aneh, sudah negara nggak mau support, nggak mau menerima bantuan dari luar negeri, tapi begitu ada masyarakat yang mau bergerak bagi sesamanya, kok di sini seperti ini. Ya, entahlah ya, kok sepertinya saya melihat kita ini masuk ke jurang diktatorial gitu ya, seperti kita masuk ke pemerintahan diktator tanpa kita sadari. Ya, presidennya anti kritik, dewannya seperti ini, bahkan masyarakat yang berniat baik pun diperlakukan laksana penjahat oleh negaranya sendiri. Anggota DPR sindir donasi relawan banjir Sumatera, cuma nyumbang 10 M aja viral, negara sudah triliunan. Jainuddin, lu mikir kagak ya? Negara nyumbang triliunan itu uangnya dari mana? Jatuh dari langit? Kagak kan? Dari dompet pribadi lu? Nggak mungkin kan? Itu uang rakyat, uang kita-kita juga. Bukannya diapresiasi, rakyat bantu rakyat, ini malah dianggap saingan. Dah lah, anggota DPR sih. Ini buat Pak Dewan ini nih ya. Kalau masyarakat kasih sumbangan atau dia orang sipil kasih sumbangan, kasih bantuan, itu memang patut dipuji, Pak. Karena jiwa sosialnya tinggi. Yang nggak perlu dipuji ini ketika negara bantu masyarakatnya yang lagi bencana, itu nggak usah dipuji, Pak. Karena itu memang kewajiban negara, Pak, membantu. Kebetulan lewat tangan-tangan dan posisi jabatan yang ada sekarang. Jadi nggak usah bandingin. Masyarakat yang bantu hingga 10 miliar itu, Bang Ferry Irwandi itu wajar kita anggap sebagai pahlawan bagi, khususnya saya anak muda nih Pak. Saya anggap beliau ini pahlawan Pak, karena orang-orang seperti kami ini banyak yang nggak mampu, kecuali beliau mampu nih. Jadi Bapak nggak usah mancing-mancing keributan Pak. Saya sangat berharap sekali Endi Wijaya bisa menjadikan momen ini sebagai pelajaran bagi dirinya, ya, pelajaran untuk seumur hidupnya, bahwa cukup kali ini dia melakukan blunder yang paling fatal. Ferry Irwandi bukan penjahat, bukan kriminal. Dia adalah orang baik, pahlawan bagi rakyat Indonesia yang berjuang bagi saudara-saudari kita
di Aceh dan juga Sumatera, ketika yang lain pada tutup mata, ketika orang-orang besar yang lain, influencer besar yang lain pada malas-malasan, pada sibuk memikirkan karir dan dirinya saja. Tapi Ferry Irwandi ini, dia bisa mewakili kita semua yang ingin berdonasi, ingin membantu, bisa menyalurkan bantuan lewat dirinya. Dia yang kemudian mendistribusikan dan mendatangi serta meliput langsung peristiwa yang terjadi di sana. Dan asal kita semua ketahui, seperti 2 video saya sebelumnya, itu saya juga mengatakan bahwa Bang Ferry Irwandi ini sebenarnya dalam kondisi yang lagi sakit, ya. Saat kemarin beliau hendak berangkat, itu sebenarnya adalah jadwal dalam minggu itu dia harus melakukan operasi untuk mengangkat penyakitnya. Tetapi dia rela menunda itu semua, mengabaikan kesehatannya, mengabaikan penyakitnya, demi bisa datang memberikan bantuan dulu kepada saudara-saudari di sana. Itu kurang baik apa seorang Ferry Irwandi? Lagi pula Ferry Irwandi tidak pernah mau menyindir pemerintah, ya, atau mau menjatuhkan pemerintah. Dia bahkan mengakui bahwa bantuan donasi dari rakyat Indonesia yang disalurkan melalui dirinya itu sangat terbantu sekali lewat pesawat ataupun helikopter yang disediakan oleh negara, oleh pemerintah. Dalam hal ini adalah kerjasama antara TNI dan juga Polri. Dan di situ terlihat polisi, ya, TNI juga hadir, ngangkat-ngangkat dos-dos, ya, kemudian memberikan bantuan kepada warga, mengevakuasi dan sebagainya. Jadi nggak ada statement Ferry Irwandi yang mengkerdilkan peran negara. Hanya saja anggota DPR ini karena udah busuk niatnya, busuk hatinya, karena merasa dirinya tidak viral, ya, makanya dia komplain seperti itu, mengatakan Ferry Irwandi ini sih paling-paling cuma 10 miliar dibandingkan negara udah triliunan. Ya kalau udah triliunan, kenapa masih banyak sekali kita lihat bertebaran di video TikTok di mana rakyat itu masih mengeluh lapar? Kalau sudah mengeluarkan uang sampai triliunan rupiah, harusnya mereka di sana kenyang dong tiap hari. Tapi kok masih lapar? Ini bisa menjadi bumerang nih bagi anggota DPR ini. Pertanyaan lanjutan adalah kemana uang-uang tersebut? Jangan sampai masuk ke kantong kalian lagi, ya. Kalau betul triliunan udah disalurkan ke sana, audit dong. Tunjukkan buktinya dan berikan liputannya kepada rakyat Indonesia biar kita bisa melihat, oh ternyata betul, ya, ada triliunan rupiah yang sudah dialirkan ke sana. Kalau diam-diam saja terus rakyat masih menjerit kelaparan, kita pertanyakan juga uang triliun yang Anda keluar-keluar itu di mana? Jangan sampai masuk ke kantongmu, ke dompetmu, ya. Ya, saya berharap tidak seperti itu. Dan sekali lagi, Ferry Irwandi bukan penjahat, bukan kriminal yang harus Anda serang, yang harus Anda jatuhkan. Untungnya Anda udah minta maaf, ya, kepada Ferry Irwandi. Tapi lain kali kalau Anda mengeluarkan pernyataan seperti ini, ya, jika Anda jantan, Anda gentle, Anda berani, jangan tutup kolom komentar, jangan sengaja kunciin IG kamu, ya. Biarkan kita rakyat Indonesia untuk menasihati kamu, ya, untuk sekedar memberikan motivasi dan masukan kepada kamu. Ya, hadapin dong secara laki. Masa kamu berani mengeluarkan statement seperti itu tapi nggak bertanggung jawab, malah ketakutan, malah sembunyi seperti tikus got. Oke guys, terima kasih. Sampai jumpa lagi di konten reaksi saya selanjutnya.